Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Ahmad Diva dengan NIM 1800912 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil game tugas masa depan PBO. Pertama-tama sebelumnya saya akan mengucapkan janjinya terlebih dahulu. Saya Devin Ahmad Diva mengerjakan TMD dalam mata kuliah PBO. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Untuk rancangannya sendiri, saya membuat dengan bahasa PHP dan JavaScript menggunakan Canvas dengan konsep MVC. Rancangannya ini terdiri dari folder aset, model, view, dan controller. Untuk asetnya digunakan untuk menyimpan aset gambar, suara, dan JavaScript. Untuk controllernya terdapat ada 4: create, program menambah data player; delete, program menghapus data pengguna; mulai game, program utama untuk memainkan game; update, program mengubah data player. Untuk modelnya di sini ada 2: db.class, kelas untuk mengakses database; player.class itu kelas untuk mengakses tabel user. Untuk view-nya di sini ada 3: home, tampilan ketika berada di halaman menu awal. Kedua ada play, tampilan ketika game dimulai; view.class, kelas untuk membaca file tampilan dan menampilkan tampilan dengan prinsip mengganti tulisan tertentu. Index.php itu program halaman utama, yaitu yang dijalankan pertama kali. Koneksi.php itu konfigurasi database. Kita mulai ke gamenya terlebih dahulu ya. Di sini untuk ngerannya kita menggunakan localhost dengan nama filenya tmd. Di sini terdapat 3 menu utama ya. Yang pertama ada mulai game, data player, panduan, dan keluar. Untuk data player di sini terdapat player-player yang sudah bermain di dalam game tersebut, di dalam game ini. Untuk panduannya di sini gunakan panah di keyboard untuk menggerakkan player, tekan tombol F untuk menembak, tekan tombol R untuk reload, tekan tombol spasi untuk pause game, tekan tombol ESC untuk keluar dari game. Nah, untuk gamenya sendiri itu bernama COVID-19 atau Call of Virus. Untuk mulai gamenya di sini si player harus memasukkan username terlebih dahulu. Kita masukkan username dengan Devin AD. Lalu tekan tombol mulai. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Di sini terdapat imun tubuh. Imun tubuh itu seperti skornya gitu, dan hand sanitizer 20 ml itu seperti jumlah ammo yang dimiliki oleh si player. Nah, jadi cerita si game ini tuh terdapat di suatu hari yang cerah, terdapat mahasiswa yang sedang berjalan di kota Bandung, khususnya Gedung Sate. Di dalam perjalanan dia mendapatkan gangguan yang berupa virus. Nah, si virus ini tuh bisa menembak dan mendekati si player. Namun ketika si musuh ini menembak ke si player dan mendekati si player, maka si player akan langsung mati. Kenapa? Karena si virus ini tuh sangat mematikan ya. Nah, namun di sini si player membawa senjata, yaitu hand sanitizer yang berupa dapat menembakkan yang dapat menembak ke si virus ini. Nah, jika si player ini dapat si pelurunya mengenai si virus, maka imun tubuhnya akan menaik jadi 3, jadi bertambah 3. Ketika si virus ini melewati si player, maka si skor ini atau imun tubuh ini bakal mengurang 2. Kita coba gamenya ya. Nah, di sini si player bisa dapat loncat ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya si musuh mati, akan muncul gambar seperti ini, bang atau mati. Untuk reloadnya kita pencet R ya. Nah, seperti ini. Kita coba si musuh melewati si player, si imun tubuhnya bakal mengurangi 2. Nah, ketika kita mendekati si player, maka langsung game over ya. Tekan spasi untuk keluar dari game. Kenapa? Karena si virus ini tadinya berbahaya. Devin AD tadi skornya, kita lihat si skornya Devin AD 21.
Nah, ketika kita si player memasukkan username yang sama, maka itu bakal si skornya bakal diupdate. Kita coba si nembak si play ini tuh langsung mati ya. Coba lagi. Jumlah si ammo maksimal itu 20 ya. Nah, untuk untuk menampilkan audionya seperti ini. Tuh, keluar audio. Nah, untuk tampilannya untuk codingannya di sini pakai konsep MVC ya. Jadi pertama-tama saya bakal index.php. Nah, index.php di sini program halaman utamanya. Jadi yang pertama ditampilkan itu index.php. Ini codingannya ya. Nah, ini untuk menyatukan si kelas-kelas ininya. Koneksi.php itu untuk koneksi ke database. Untuk reviewnya ada home.html itu jadi si yang menu yang ditampilkan yang tadi ya. Play.html itu ketika bermain si gamenya, tampilan ketika bermain si gamenya. View.class itu kelas untuk membaca file tampilan dan menampilkan tampilan dengan prinsip mengganti tulisan tertentu. Untuk codingannya seperti ini ya kelasnya. Kelas view.classnya. Nah, untuk si modelnya, jadi si model itu yang berhubungan dengan database langsung ya, ada db.class. Nah, di sini namanya tuh db.class ya. Di sini ada konstruktor, sini untuk membuka koneksi, codingan untuk membuka koneksi, mengeksekusi query, mengambil hasil query dan menutup si koneksi. Untuk player.class di sini yaitu itu tuh query yang ada di SQL. Jadi ini tuh untuk menampilkan hanya satu data, ini untuk menampilkan semua data, ini untuk menambahkan, ini untuk mengupdate. Untuk controllernya sendiri itu ada create.php, program menambah data player, untuk delete program menghapus data pengguna, mulai game untuk program utama untuk memainkan game, untuk update, program untuk mengubah update. Nah, di sini dimulai saya juga menggunakan JavaScript ya. Nah, di JavaScriptnya sendiri juga menggunakan konsep MVC. Ya, di sini ada main.js. Main.js itu program utama game. Jadi yang pertama ditampilkan itu si JS-nya tuh yang main.js ini. Di sini ada deklarasi variabel yang digunakan nantinya oleh si controller atau mode yang ada di controller. Ini fungsi untuk memulai game ya. Sini untuk audio, ini untuk membuat player, ini untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada di kanvas. Ini game start, memanggil si function start. Ini untuk variable untuk membuat si kanvas ya. Ini kanvasnya ukurannya 800, height-nya 450. Dan juga ada menghapus objek di kanvas dan memberhentikan permainan. Untuk di view-nya ada render.js. Jadi render.js ini untuk merender atau memperbarui game setiap frame-nya. Codingannya seperti ini ya. Untuk di modelnya saya menggunakan konsep inheritance atau pewarisan, di mana si kelas komponen ini sebagai si induknya dan si gambar sound tulisan itu anaknya. Bisa dilihat dari si ini ya, kelas gambar extend komponen, berarti itu tuh pewarisan atau inheritance. Untuk controllernya itu ada dua, gerakan.js. Gerakan.js ini untuk menggerakkan si player dan untuk menggerakkan si musuhnya yang keluar dari kiri ke kanan. Nah, untuk update game area, jadi di sini tuh update yang dilakukan selama game berlangsung. Di sini ya, di sini ada ammo player ya, untuk isi variabel yang digunakan nantinya. Ini interval. Nah, ada function update game area. Jika kondisinya game berhenti, maka akan nge-update yang memanggil si ini yang controller tadi yang update.php. Nah, kalau misalnya keadaannya di pause, maka game akan berhenti sejenak. Nah, kondisi jika permainan berlangsung. Nah, seperti ini ya. Nah, kondisi jika player menembakkan peluru agar keluaran peluru tidak bersamaan. Nah, di sini juga ada kondisi jika jika musuh saling bertabrakan, maka salah satunya akan hilang. Di sini juga ada kondisi untuk membuat musuh ya. Nah, ini tuh jadi si musuhnya tuh bergerak dari kiri ke kanan. Dan ini tuh buat ngerandom si musuhnya, random si musuhnya.
Terus ada looping untuk menampilkan musuh. Jadi untuk looping ya, jadi keluarnya dari left, arahnya left. Jadi memanggil si gerakan yang tadi yang fungsinya arah. Lalu ada looping untuk menampilkan peluru si musuh. Nah, ini tuh yang dilakukan oleh si player. Kondisi ketika reload amunisi harus ke dalam keadaan ammo kosong. Ya, ammo kosong. Peluru di reload setiap interval 5. Jadi ini untuk mengisi peluru ya. Nah, ini kondisi untuk menembak, memencet F ya, tombol F di keyboard. Seperti ini. Ini speednya, si posisi si peluru keluar dari playernya. Nah, ini looping untuk mencetak ammo player di kanvas. Ini juga ada looping untuk mendeteksi apakah peluru player mengenai peluru musuh. Kalau misalnya peluru player mengenai peluru musuh, maka si ini bakal si ammo player dan musuhnya tuh bakal menghilang. Ketika mau menghapus peluru yang melewati batas. Nah, kalau misalnya si playernya melewati batas ini yang ada si X, maka si itu tuh bakal ngapus si pelurunya. Ini posisi untuk menggerakkan si player ya, seperti ini. Ini untuk ke kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini untuk kondisi loncat. Sini untuk update game buat si skornya. Ini ada mengecek apakah peluru musuh mengenai si player, maka si player akan mati. Mengecek apakah player dan musuh bertabrakan. Jika ada musuh yang menabrak player, maka permainan berhenti. Nah, lalu jika skor kurang dari 0, maka permainan selesai atau game over. Kondisi jika player menekan tombol pause atau spasi. Dan yang terakhir ini ada kondisi di mana si player menekan tombol ESC, maka game akan berakhir. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.